Sebuah smartphone dengan kamera 64 megapiksel dari Sony IMX, kamera ultrawide 13 megapiksel, kamera makro dan depth sensor, serta 20 megapiksel kamera depan. Inilah handphone Poco X3 NFC yang akan saya bahas fitur kamera untuk foto dan videonya. Sebuah ponsel yang dibuat di tahun 2020 yang sebetulnya adalah sub-brand dari Xiaomi. Ini menu UI-nya sama, yaitu Mi UI yang generasi ke-12 ya, 12,5 tepatnya. Saya belum mendapat update yang ke-13. Mungkin dalam waktu beberapa minggu atau bulan ke depan. Di versi yang saya pakai ini, RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB. Kita langsung lihat ke mode fotografi dan kameranya ya. Di sini kita bisa lihat ada menu-menu khas Xiaomi, baik yang Pro, video, foto, dan kita bisa susun kembali apa yang kita mau simpan di bagian depan, karena di sini bisa kita tata ulang, misalnya mau dokumen, mau vlog dan lain-lain. Ya, ada AI di situ dan ada macam-macam style untuk mengubah warna dan gaya ya. Ada hitam putih, ada macam-macam di sini, tentu tidak akan saya bahas satu persatu. Ini soal selera saja. Dan ya, ini juga bisa kita lihat setting-setting foto dan videonya ya. Gitu. Khususnya di pengaturan setting di sini bisa kita akses banyak hal bila ada yang mau kita ganti seperti pengaturan kualitas dan lain sebagainya. Kita akan mulai lihat-lihat untuk yang video sekarang. Nah, di video settingnya juga sama, bisa diakses dari atas. Di situ ada 1080, 60 dan 4K 30p atau 30 fps. Suatu yang bagus ya, bisa 4K. Dan di settingnya kita lihat ada stabilizer gyro AIS dan juga pengaturan kompresi atau kontainer. Nah, kita coba lihat yang mode Pro di sini yang paling banyak orang ingin lihat. Yang menarik di sini mode Pro berlaku untuk foto dan juga untuk video. Jadi kita bisa beralih dari Pro foto atau Pro video dengan berbagai pilihan lensa yang ada ya, yang di belakang. Kemudian pengaturan Pro tentu ada pengaturan ISO di situ dari yang rendah sampai yang tinggi. Kemudian pastinya ada shutter speed dari yang cepat sekali 1/4000 sampai 30 detik. Pengaturan fokus dekat, fokus jauh. Yang terakhir adalah pengaturan white balance atau keseimbangan warna untuk didapat warna yang paling tepat untuk setiap pencahayaan. Dan menariknya di sini ada pengaturan Kelvin. Kemudian kita lihat lagi ada pengaturan resolusi 64 mega, ada mode metering di sini seperti kamera foto ya, lengkap dia. Kemudian kalau untuk video kita lihat di sini ada yang menarik, yaitu fitur exposure verification, ada focus peaking dan ada lock profile nih, dan hanya berlaku untuk 4K ya. Dan lock profile tentunya untuk yang mau melakukan grading, dia cocok banget ini. Untuk yang fotografi selain tadi sama kayak yang video, bedanya dia ada fitur RAW. Jadi kita bisa simpan RAW DNG untuk kita edit belakangan. Itu bila pakai mode Pro. Tapi kalau yang auto kayak foto, nah kayak gini kita bisa coba digital zoom 2 kali, atau juga yang ultra wide-nya ini juga bagus ya, 13 megapiksel. Oke, itu dulu. Sekarang kita lihat aplikasi alternatif yang saya install, ada namanya Open Camera Apps. Aplikasi ini open source ya, free, dan saya pilih ini karena di aplikasi ini membolehkan kita untuk rekam video dengan memakai mikrofon eksternal. Jadi kalau saya mau rekam video tapi tidak pakai built-in mic di ponsel, saya bisa pakai aplikasi ini. Dan aplikasi ini tidak simple juga, menu-menunya juga cukup lengkap, banyak ya, pengaturan bitrate aja di sini ada ya. Dan ya bagi yang suka coba-coba aplikasi alternatif, boleh dipertimbangkan. Saya memang jarang pakai aplikasi ini untuk membuat foto. Lebih banyaknya saya pakai untuk bikin video. Tapi ya fitur fotonya lumayan lengkap juga. Aplikasi lain ada juga yang saya baru coba, yaitu ProCam ya. ProCam ini sebenarnya aplikasi berbayar, tapi ada versi free-nya seperti ini. Ini lebih
seperti kamera ya antar mukanya. Ada scene mode misalnya. Ada kemudian di sini beberapa kotak-kotak di bagian atas yang ya mengingatkan kita pada kamera betulan ya. Nah, kalau kita mau lengkap memang harus beli softwarenya. Ini hanya untuk mencoba saja, jadi saya tidak akan bahas panjang-panjang aplikasi yang ini. Tapi secara penggunaan saya melihat sih ini menarik ya, karena ada kotak-kotaknya, kemudian mengganti setting juga bisa dengan memilih slider ini ke kanan, ke kiri, dan atau memilih dengan sentuh-sentuh yang lain. Kita bisa langsung lihat seperti apa sih hasil foto dan video dari kamera Poco X3 NFC ini. Ini adalah contoh hasil fotonya, baik yang ultrawide maupun yang kamera utama. Dan ini mode malam yang saya kagum karena hasilnya juga sangat baik. Dan ya memang secara umum kamera yang utama ya dan juga yang makronya ini cukup baik. Itu mampu menghasilkan warna-warni dan ketajaman yang ya untuk tahun 2022 ini masih termasuk sangat layak ya. Ini contoh video ultra stabil. Dan ini adalah contoh mengambil video sambil jalan, sesuatu yang biasanya orang ingin tahu bagaimana stabilitas gyro AIS-nya atau ya digital stabilizer ya saat handphonenya dipakai jalan. Dan memang terlihat stabil, mulus, dan ada satu fitur namanya dual video yang juga ini ciri kamera menengah ke atas ya. Dual video membuat kita bisa merekam apa yang ada di kamera belakang dan kamera depan. Ya, intinya kamera Poco X3 NFC yang dibuat di tahun 2020 masih cukup layak dan masih mampu menghasilkan foto dan video yang baik untuk penggunaan di tahun 2022 ini. Jadi, ya saya bisa rekomendasikan kamera ini untuk banyak kebutuhan membuat konten ya dengan harga yang terjangkau, prosesor menengah dan hasil yang memuaskan. Sebagai bonus, sebuah fitur vlog juga tersedia di kamera ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.